Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHM, dan tak lupa kepada pendiri Kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang saya cinta dan sayangi. Perkenalkan, nama saya Agil Ahmad Tijani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pelaksanaan uji publik mata kuliah Qiraatul Kutub PSKQ, yakni Pusat Studi Al-Quran Qiraatul Kutub, dengan dasar-dasar ilmu nahwu sebanyak 8 tematik. Dan yang pertama ialah mulai dari bab kalam. Jadi definisi kalam di sini ialah kalimat yang tersusun dalam bahasa Arab dan juga memahamkan. Jadi dalam bab kalam di sini itu memiliki rukun kalam, yang mana rukun kalam di sini itu terdapat 4 rukun. Salah satunya itu harus berupa bahasa Arab, berupa lafadz. Yang pertama berupa lafadz, yang kedua itu lafadznya harus berupa bahasa Arab, yang ketiga murakkab atau kata lainnya itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang keempat itu memahamkan, kalimatnya itu bisa dipahami oleh mukhatab, itu yang membacanya. Jadi sedangkan nadomnya ialah kalamun lafdzun mufidun kastaqim, kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa harfunil kalim. Itu tertera dalam nadham alfiyahnya ya. Kemudian lanjut, dalam bab kalam tersebut itu ada yang namanya kalimat. Sedangkan kalimat di sini itu dibagi menjadi 3 kalimat yang tertera dalam nadham dismin wa fi'lin dalam nadham dismin wa fi'lin itu harfin taqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim, yang mana itu salah satunya itu adalah berupa kalimat isim, yang kedua itu kalimat fi'il, yang ketiga huruf. Nah, yang pertama kalimat isim. Isim adalah kata yang berarti nama atau benda dan juga tidak memiliki zaman. Dan tandanya kalimat isim di sini tuh memiliki 4 tanda, yaitu al, tanwin, huruf jar, dan juga bisa dijarkan. Sedangkan nadomnya ialah fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wal alif. Itu. Contoh semisal lafadz Zaidun. Nah, lafadz Zaidun di sini termasuk dikatakan kalimat isim dikarenakan lafadz Zaidun tersebut itu memiliki tanda kalimat isim, yakni tanwin. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian lanjut kepada kalimat fi'il. Kalimat fi'il di sini tuh ialah termasuk kata yang bermakna pekerjaan yang telah berlalu atau sedang dilakukan atau juga masih akan dilakukan. Itu. Nadomnya fal ism wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisin atas gini. Nah, sedangkan tandanya kalimat fi'il itu juga memiliki tanda, dan tandanya itu juga sama, memiliki 4 tanda, yakni diawali oleh qadsin, sofa, dan tak taknis. Itu tandanya kalimat fi'il. Contohnya lafadz qad aflaha. Jadi aflaha di sini itu termasuk kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'il tersebut itu diawali oleh qad, tandanya kalimat fi'il. Bisa dilihat dari situ. Gitu. Kemudian lanjut pada kalimat huruf. Apa kalimat huruf? Huruf ialah selain kalimat isim dan fi'il, dan huruf di sini itu juga tidak memiliki tanda atau bisa diketahui. Jadi setiap tandanya kalimat fi'il, huruf jar, amil nasab, amil jazm 1, amil jazm 2, kecuali in, itu termasuk kalimat huruf. Itu. Sedangkan nadomnya yaitu wa fi'lu ma'rufun biqad wasin wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifaqabul bihil alamah. Itu nadomnya. Ya, lanjut kepada pembagian i'rab. Definisi i'rab. I'rab di sini ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil yang berbeda-beda. Entah itu dan fungsi i'rab tersebut itu untuk menentukan bacaan kalimat tersebut, entah itu menjadi objek, subjek, atau pelaku. Gitu.
Kemudian nadomnya ialah dalam pembagian i'rab itu aksamuhu arbaatun tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wajar. Jadi i'rab di sini itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu i'rab rafa, nasab, jar dan juga jazm. Dalam kalimat isim itu, dalam i'rab kalimat isim itu yang masuk pada kalimat isim itu ada 3, yaitu i'rab rafa, nasab dan juga jar. Sedangkan kalimat fi'il itu juga 3, itu rafa, nasab dan juga jazm. Itu singkatnya ya. Kemudian lanjut kepada nakirah ma'rifat. Jadi nakirah, definisi isim nakirah ialah kalimat yang bermakna umum. Itu simpelnya. Contoh lafaz apa ya? Ar-rajulu, rajulun. Lafaz rajulun di sini itu kan bermakna umum, laki-laki, seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu kan masih belum tentu, masih banyak lah intinya. Itu bermakna umum. Jadi itu bisa dikatakan isim nakirah. Dan yang mana lafaz rajulun itu juga bisa dimasuki al. Jadi semisal al-rajulu. Akan tetapi ketika setelah dimasuki al itu bukan isim nakirah lagi namanya. Dan nadomnya ialah nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un muqi'ama qad dzukira. Lanjut kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ialah sebalikannya dari isim nakirah gitu. Kalau isim nakirah itu bermakna umum, kalau isim ma'rifat itu bermakna khusus atau tertentu. Gitu. Nadomnya wa ghairuhu ma'rifatun kahumadi wa hindawabni wal gulami wal ladzi. Contoh, dan dalam isim ma'rifat di sini itu ada 6. Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama al, yang kedua domir, yang ketiga mausul, yang keempat alam, yang kedua alam, yang ketiga domir, yang keempat isim mausul, yang kelima isim isyarah, dan yang keenam itu isim yang ikut kepada yang 5 tadi. Contoh yang al, tadi lafaz semisal ar-rajulu itu termasuk kalimat isim ma'rifat dikarenakan tandanya al itu. Yang kedua itu alam. Alam di sini tuh masih ada pembagiannya, dibagi menjadi 3 bagian. Ada alam isim, alam laqab dan alam kunyah. Kalau alam isim itu nama asli, contoh seperti lafaz zaidun. Nah, itu termasuk isim ma'rifat dikarenakan nama. Yang kedua alam laqab, julukan. Contoh Abdul Butun, budaknya suka makan. Nah, itu kan termasuk julukan. Itu bisa dikatakan ma'rifat karena julukan tersebut, nama alam laqab. Terus yang ketiga alam kunyah. Alam kunyah itu lafaz atau kalimat yang didahului oleh abun, umun, ibnun, bintun. Nah, jadi kalau setiap lafaz yang didahului oleh lafaz tersebut, contoh seperti Abu Hurairah, Ummu Aiman. Nah, itu termasuk kalimat isim ma'rifat yang didahului oleh abun, umun, ibnun, bintun. Nadomnya yang tadi itu daya ghairuhu ma'rifatun kahumadi wa indawaqi wal ulami wal ladzi. Terus lanjut kepada bab fa'il. Fa'il di sini ialah kalimat isim yang dibaca rafa yang terletak setelah kalimat fi'il mabni maklum dan biasanya dan bermakna apa? Sopo atau opo itu. Itu kalimat fa'il. Dan ciri-cirinya kalimat fa'il ini biasanya harus cocok pada mudzakkar muannasnya dan juga setiap kalimat isim yang terletak setelah fi'il mabni maklum dan juga dibaca rafa itu pasti menjadi fa'il. Terus banyak ciri-cirinya. Nadomnya itu al-fa'ilul ladzi kamarfu ayata zaidun muniran wajihun imal fata. Tuh. Kemudian sedangkan naibul fa'il itu hampir sama seperti fa'il, kebalikannya saja. Kalau fa'il itu kan terletak setelah fi'il mabni maklum, sedangkan naibul fa'il itu terletak setelah fi'il yang mabni majhul. Contoh seperti lafaz qala qila an-nawawiyyu gitu. Qila itu kan fi'il madi yang mabni majhul. Nah, terus otomatis setelah fi'il mabni majhul, kemudian ada isim yang dibaca rafa, maka itu menjadi naibul fa'il dari kalimat fi'il yang mabni majhul tersebut. Nadomnya yaitu yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairun na'ili. Itu nadom dalam kalimat dalam naibul fa'il. Kemudian lanjut kepada bab mubtada dan khobar. Nah, definisi mubtada ialah isim yang terletak, isim ma'rifat yang terletak di awal pembahasan yang dibaca rafa, yang dirofakan oleh amil maknawi ibtida. Itu.
Nadomnya mubtadaun zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani tadar. Contoh semisal lafat zaidun qaimun. Nah, lafat zaidun tersebut itu kan di awal kalam dan berupa isim ma'rifat yang alam isim ya. Dan juga dibaca rofa, maka otomatis itu menjadi mubtada. Sedangkan lafat qaimun itu menjadi khobar. Definisi khobar tersendiri itu ialah isim yang dirofakan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku gitu. Dan domnya wal khabaru juz'ul mutimul faidah qallahu barul hayati syaidah. Tuh. Jadi setiap kalimat isim yang terletak setelah mubtada itu dan dibaca rofa itu pasti menjadi khobar dari mubtada tersebut. Tuh. Kemudian lanjut kepada bab kana dan inna. Jadi kana di sini ialah amil nawasih yang menjadi penyebab rusaknya susunan mubtada dan khobar. Yang awalnya tadi zaidun qaimun itu menjadi susunan mubtada karena kemasukan kana, misal kana zaidun qaiman, nah, itu nanti rusak hukumnya. Yang mana kana di sini itu pengamalannya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nadomnya ialah tarfa'u kana mubtada isman khobar tansibuhu kana sayyidan Umar. Itu. Jadi sedangkan inna itu berbeda lagi. Kalau inna itu pengamalannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi contoh tadi kana zaidan qaimun itu berarti. Jadi zaidan tersebut itu menjadi isimnya inna dan lafaz qaimun itu menjadi khobarnya inna. Gitu. Sedangkan nadomnya itu li inna anna laita lakina la'al ka anna li inna anna laita lakina la'al ka anna aksuma likana min amal. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.